hari ini. Angka kematian COVID-19 di Kabupaten Muara Enim sejak 1 pekan terakhir meningkat cukup tajam. Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Muara Enim mencatat kasus kematian sudah mencapai 41 orang. Angka ini menduduki peringkat kedua se-Sumatera Selatan setelah kota Palembang. Kasus kematian akibat wabah COVID-19 di Kabupaten Muara Enim meningkat cukup tinggi. Sejak akhir bulan lalu ada 7 korban jiwa di Bumi Serasan Sekundeng sehingga total kematian mencapai 41 kasus. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Muara Enim, Panca Suryadiharta mengatakan, angka kematian di Kabupaten Muara Enim menduduki posisi kedua tertinggi setelah kota Palembang dengan 231 kasus. Dari 41 kasus kematian, sambung Panca terbanyak berada di 2 kecamatan yakni Muara Enim dan Lawang Kidul dengan masing-masing 13 kasus meninggal. Lalu Kecamatan Rambang Niru sebanyak 5 kasus, Gunung Megang 2 kasus, serta 5 kasus lainnya masing-masing dari Kecamatan Belimbing, Sungai Rotan, Rambang, Tanjung Agung, serta terbaru Panangenim dan Ujan Mas. Untuk itulah Panca mengingatkan kembali agar masyarakat ikut bekerja sama dengan tim Satgas. Dia meminta masyarakat tetap menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari keramaian. Peningkatan kematian ini kita sampaikan bahwa banyak yang suspek masyarakat itu yang sudah berumur lebih dari 50, lebih 71, berapa banyak itu, dan memang mereka kekuatan fisik mereka tuh tidak dapat melawan ya, dengan imunitas dia kurang, umur, sehingga banyak yang meninggal, dan itu pun bukan karena penyakit, mungkin karena itu sendiri ada terkait dengan ajal kita sampaikan, lantarannya baik di sana. Tapi dari banyak yang meninggal itu suspek sakit, sudah dirawat. Nah itu memang kesehatan yang menurun. Aku pun kemarin juga konfirmasi dengan dokter karena banyak yang meninggal, rata-rata yang kayak gitu. Reporter dan juru kamera Ahmad Puadi, Pavest.com. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Haji Mawardi Yahya meresmikan Forum Panca Mandala Sriwijaya di Geraha Bina Praja Pemprov Sumsel tadi pagi. Forum ini bertugas membumikan dan mengamalkan Pancasila di Sumatera Selatan. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya resmi membentuk Forum Panca Mandala Sriwijaya di Geraha Bina Praja Pemprov Sumsel tadi pagi. Forum Panca Mandala Sriwijaya terbentuk saat dialog yang melibatkan 5 unsur, meliputi pemerintah, pengusaha, akademisi, media, dan organisasi kemasyarakatan. Staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Lia Kian mengatakan, Forum Panca Mandala Sriwijaya bertugas untuk membumikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dia menjelaskan 5 unsur terlibat dalam forum ini seperti akademisi yang akan merumuskan proses pembinaan di masyarakat. Esensinya adalah 5 Panca Mandala ini yang hari ini di Sriwijaya dinamakan Forum Panca Mandala Sriwijaya. Ini berkumpul berhikmat 5 stakeholder yang ada dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, ormas, dan media berbagi peran dalam proses pembinaan ideologi Pancasila. Lalu ormas memberikan pendidikan budaya kepada masyarakat dan proses pembinaan nilai seperti nilai akhlak, moral, dan etika. Media berperan dalam memberikan informasi yang membangun proses pembinaan ideologi Pancasila. Adapun pengusaha berperan menjadi wadah koordinasi dan berkolaborasi dengan pelaku usaha lainnya, serta mengedepankan keadilan sosial untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Sementara Albar Subari Sentosa yang dipercaya menjadi koordinator forum ini mengatakan, forum ini akan membumikan nilai-nilai Pancasila yang sejak zaman reformasi kurang tersosialisasi. Forum ini adalah perpanjangan tangan BPIP. Forum ini adalah yang ingin membumikan nilai-nilai Pancasila yang selama ini sejak reformasi kurang tersosialisasi. Jadi ini adalah suatu perpanjangan tangan dari Badan Pembinaan
ideologi Pancasila yang ada di kabupaten, di provinsi. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palpres.com. Budaya membaca dan menulis di Sumatera Selatan dinilai masih rendah. Hasil survei yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, budaya literasi di Sumatera Selatan masuk zona kuning, sementara aktivitas literasi menduduki peringkat ke-17 dari 34 provinsi di Indonesia. Budaya literasi di Sumsel tergolong cukup rendah. Hasil survei Indeks Alibaca Batlikbang Kemendikbud diketahui, budaya literasi di Sumsel masuk dalam zona kuning dengan nilai skor 488. Sementara survei terkait aktivitas literasi hanya menduduki peringkat ke-17 dari 34 provinsi di Indonesia. Kepala Balai Bahasa Sumsel Umar Solikan menjelaskan, budaya membaca dan menulis di Sumsel belum merata. Secara umum daya baca siswa masih rendah, namun untuk kategori literasi di tingkat sekolah Sumsel masih tertinggi di Indonesia. Lewat gerakan ini, pihaknya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menggerakkan literasi di sekolah, mulai dari guru hingga komunitas penggerak literasi. Harapannya lewat stakeholder ini bisa menularkan semangat berliterasi di sekolah. Jadi kami setiap tahun kan melaksanakan pembinaan komunitas literasi baik masyarakat maupun sekolah. Nah, setelah mengikuti kegiatan kami ada komunikasi dan kami laksanakan pembinaan secara kontinu karena mungkin tidak hanya pertemuan satu kali, tapi kami biasanya datang ke sekolah-sekolah. Sementara itu, Kasih Kurikulum SMP Disdik Kota Palembang Haji Surmana menjelaskan, gerakan literasi di era pandemi COVID-19 memaksa guru membiasakan pembelajaran melalui digital. Meski sudah terjadi pergeseran dalam mengajar, pihaknya tetap menerapkan kurikulum yang ditetapkan sebelum COVID-19. Diharapkan guru-guru sekarang ini yang mengajarkan anak-anak digital itu piawai atau menguasai teknologi informasi sehingga tidak terjadi disruption, tidak nyaman antara guru dengan peserta didik. Gimana membuka mindset para guru bahasa Indonesia, guru SD dan SMP sekota Palembang yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Ini sangat baik ya, karena guru-guru sekarang suka tidak suka, ini juga dipaksa oleh Tuhan dengan adanya corona, karena pandemi COVID-19 ini memaksa mereka supaya menguasai teknologi informasi. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Devi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni bersama FKPD menghadiri pelantikan pengurus wartawan Indonesia Kota Pagar Alam periode 2020-2023. Dalam kesempatan itu, Wali Kota berpesan agar wartawan bekerja secara profesional dan mematuhi kode etik jurnalistik. Organisasi yang dinahkodai Asnadi M. Aridi dilantik langsung Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar di Gedung Seminar Gunung Gare Kota Pagar Alam kemarin. Dalam kesempatan terlihat hadir Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni, Kajari Kota Pagar Alam M. Zuhri, Kepala BNN Kota Pagar Alam, Ketua KPU Pagar Alam, anggota DPRD, perwakilan TNI dan Polri. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni menjelaskan, PWI merupakan mitra dari pemerintah Kota Pagar Alam. Wali Kota berharap wartawan bisa bekerja secara profesional serta mematuhi kode etik jurnalistik. Wali Kota juga berharap wartawan berperan dalam membangun bangsa dengan menyuarakan kepentingan masyarakat. Sementara itu, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar berpesan untuk menjaga nama baik organisasi PWI. Selain itu, wartawan yang tergabung di PWI harus tetap menunjukkan wartawan yang peduli kepada bangsa dan tetap menyampaikan berita yang menenangkan. Jadi secara organisatoris, kita harapkan PWI ini bisa melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya kaitan dengan menjalankan tujuan dari PWI. Dan tujuan PWI kan membina anggota-anggota yang ada di anggota PWI untuk meningkatkan kualitas, integritas, kemudian dalam melaksanakan tugas jurnalistik di medianya masing-masing. Kalau PWI ini kan bonus kita untuk mewakafkan waktu
berkontribusi untuk kemajuan PWI. Jadi dengan keanggotaan yang solid untuk memajukan PWI, diharapkan PWI itu akan lebih bisa berperan di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah. Ketua PWI Kota Pagarolam, Asnadi M. Aridi mengatakan, PWI merupakan organisasi independen yang mencetak wartawan profesional. PWI sebagai mitra dari semua pihak akan terus menjalankan tugas sebagai kontrol sosial. Semakin mempererat konsolidasi artinya ke depan kita harus semakin kompak, kemudian harus saling mengembangkan sumber daya kita, terutama ini untuk sumber daya kawan-kawan wartawan, bidang-bidang organisasi kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan organisasi PWI ke depan, karena PWI merupakan salah satu organisasi profesi yang saat ini tetap eksis dan merupakan bagian dari pemerintah dalam mendukung program pemerintah untuk memajukan daerah-daerah. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.